Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bagiku, dan Ramadan bagi umatku. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, puasa di awal bulan Rajab dapat menghapus dosa kafarat selama 3 tahun. Di hari kedua menjadi kafarat selama 2 tahun. Di hari ketiga menjadi kafarat selama 1 tahun. Kemudian di setiap hari sesudah itu menjadi kafarat selama 1 bulan. Hadis riwayat Abu Muhammad Al-Halali dimuat dalam kitab Jami'us Sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW di luar bulan Ramadan tidak puasa kecuali Rajab dan Sya'ban. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya di surga ada sebuah bengawan Rajab, airnya putih melebihi susu, manis melebihi madu. Siapa puasa sehari di bulan Rajab, pasti Allah memberinya minum dari bengawan tersebut. Disebut dengan Rajab karena bangsa Arab telah memuliakan dan mengagungkan bulan tersebut. Di antaranya mereka sambut dengan membuka pintu Ka'bah untuk umum selama bulan itu, padahal di bulan lainnya tidak dibuka kecuali hari Senin dan Kamis. Sahut mereka, bulan ini adalah bulan Allah, dan rumah ini adalah Baitullah, dan bangsa ini adalah hamba Allah, maka tiada larangan bagi hambanya memasuki Baitullah dalam bulan ini. Hikayat sebuah cerita. Ada seorang wanita di Baitul Muqaddas yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila bulan Rajab tiba, ia sambut dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Pakaian kebasarannya dilepas dan ia ganti pakaian biasa. Tiba-tiba pada suatu bulan Rajab, ia jatuh sakit dan berpesan kepada anaknya jika ia meninggal supaya dimakamkan berikut pakaian yang biasa dibuat menyambut bulan Rajab. Ternyata sesudah ia meninggal, anaknya merasa malu kepada umum masyarakat bila memenuhi pesan ibunya. Maka dibungkuslah mayat ibunya dengan kain kafan yang mahal. Dan pada suatu malam ia mimpi bertemu ibunya. Kata ibu itu, "Hai anakku, kenapa engkau abaikan pesanku? Sungguh aku tidak rela kepadamu." Alkisah, bangunlah ia, rasa terkejut dan takut meliputi dirinya. Maka pagi harinya ia menggali makam ibunya, namun mayat tiada. Dan cemaslah ia sambil menangis. Di tengah-tengah menangis terdengarlah suara memanggilnya. "Ketahuilah bahwasanya siapa memuliakan bulanku Rajab, aku tidak bakal membiarkannya kesepian di dalam kubur." Abu Bakar berkata, ketika lewat sepertiga malam Jumat pada bulan Rajab, seluruh malaikat langit dan bumi berhimpun di Ka'bah. Lalu Allah memandang penuh rahmat kepada mereka. Firman-Nya, "Hai malaikatku, mohonlah yang kau inginkan." Jawab mereka, "Ya Tuhan, ampunilah orang yang puasa Rajab." Firman-Nya, "Aku telah mengampuni mereka." Kelak di hari kiamat seluruh manusia dalam keadaan lapar, kecuali para nabi dan keluarga mereka, serta orang-orang yang berpuasa Rajab, puasa Sya'ban, dan puasa Ramadan. Mereka tetap dalam keadaan tenang, tidak merasa lapar ataupun dahaga. Ketika kiamat telah tiba, terdengarlah panggilan, "Di manakah keluarga Rajab?" Lalu keluarlah nur cahaya diikuti Jibril dan Mikail serta keluarga Rajab. Kemudian mereka bergerak melintasi Sirat bagai kilat menyambar dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan rasa syukur mereka kepadanya. Allah berfirman, "Hai keluarga Rajab, pada hari ini kalian boleh mengangkat kepalamu. Sungguh kalian telah bersujud di dunia di bulanku. Silakan mengambil tempat masing-masing." Hikayat sebuah cerita.
Dari Sauban katanya, adalah kami bersama Nabi Muhammad SAW lewat di suatu kuburan. Lalu beliau SAW menangis dan berdoa. Ketika hal itu kutanyakan, jawabnya, "Ya Sauban, mereka yang berada di kubur itu tengah menderita siksa." Lalu aku berdoa dan Allah meringankan siksa mereka. Kemudian sabdanya, "Ya Sauban, seandainya mereka puasa sehari di bulan Rajab dan tiada tidur di malamnya, pasti mereka tiada menderita siksaan kubur." Lalu aku pun bertanya, "Ya Rasul, benarkah berbuat demikian dapat meringankan siksaan kubur?" Jawabnya, "Ya Sauban, demi Allah yang mengutusku menjadi nabi, tiada seorang muslim pria ataupun wanita puasa sehari di bulan Rajab dan beribadah di malamnya secara ikhlas karena Allah, kecuali Allah mencatatnya seperti beribadah 1 tahun, puasa di siang hari, dan beribadah atau sholat di malamnya."